Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam iNews Jabar yang akan membahas sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan pada pagi hari ini saya Masar Putri akan mengajak Anda untuk membahas mengenai sukseskan pendataan keluarga 2021 di Jawa Barat. Pemirsa, tahun 2020 BKKBN seharusnya melaksanakan hajat besar 5 tahunan yaitu pendataan keluarga. Namun karena COVID-19 pendataan keluarga akan dilaksanakan pada tahun ini di tahun 2021. Dan tinggal menghitung hari lagi pendataan keluarga akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 April 2021 dan akan dilaksanakan di Jawa Barat. Lalu seperti apa sebetulnya gambaran dan mekanisme dari pendataan keluarga ini? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio iNews pada pagi hari ini, yaitu Bapak Wahidin. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Wahidin. Selamat pagi, Ayu. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, wa syukurillah. Saya izin buka masker ya. Iya, baik. Alhamdulillah sehat. Jaraknya kan udah. Betul, ini kita sudah sesuai Udah prokes. prokes. Oke, Pak Wahidin, menarik sekali pembahasan kita kali ini adalah mengenai hajatan besar BKKBN, begitu Pak. Yang sebetulnya seringkali dilakukan setiap 5 tahunan, tapi akhirnya tertunda karena pandemi COVID-19. Dan pendataan keluarga ini semakin menarik karena tampaknya menjadi satu kegiatan yang BKKBN rasanya tidak boleh menunda lagi nih. Harus segera dilaksanakan tahun 2021. Mungkin masyarakat penasaran sebetulnya apa itu pendataan keluarga, Pak Wahidin? Silakan. Iya, terima kasih ya Ayu. Tadi seperti disampaikan di pengantar tadi bahwa memang seyogyanya pendataan keluarga itu dilakukan di tahun kemarin, tahun 2020. Betul, memang ada 2 faktor memang yang menjadi kendala kenapa kemudian harus kita geser di tahun 2021. Yang pertama memang harus diakui bahwa ternyata COVID ini berdampak besar. Jadi ketika pemerintah tentu membutuhkan anggaran yang lebih prioritas, maka memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ada yang dalam tanda kutip kita geser. Jadi termasuk anggaran untuk mengumpulkan data ini kemudian kita gunakan untuk penanggulangan COVID, kemudian yang ini menjadi prioritas tahun berikutnya. Tapi kemudian yang kedua, permasalahannya juga kebetulan di tahun 2020 sedang ada sensus penduduk. Jadi khawatir memang kemudian ketika masyarakat didatangi berkali-kali, ini data apa lagi? Padahal memang sesungguhnya yang dikumpulkan berbeda. Jadi kalau memang BPS memang lebih benar-benar sensus ke orang, tapi kita sesuai dengan apa tadi judulnya pendataan keluarga, memang yang akan kita potret adalah sesungguhnya keluarga di Indonesia seperti apa. Jadi keluarga di Jawa Barat seperti apa. Apakah itu terkait dengan jumlah secara demografi ya, nanti jumlah di anggotanya keluarganya, maupun ada indikator nanti kita mungkin bisa jelaskan yang namanya indikator IBANGA, indeks pembangunan keluarga, itu akan dijawab semua. Kemudian yang ketiga, nanti yang urgennya di 2021 kenapa kita harus menjadi segera di pendataan stunting, karena seperti kita ketahui di akhir tahun kemarin, di akhir bulan Januari, tepatnya di 28 Januari, Pak Presiden direct perintah langsung kepada BKKBN, kepada Kepala BKKBN untuk bertanggung jawab penanganan stunting. Nah, kita butuh mapping database. Nah, salah satunya ini yang akan kita peroleh di pendataan keluarga ini. Saya kira ini yang penting. Jadi isu stunting juga menjadi sasaran juga ya Pak untuk kita ketahui dengan pendataan keluarga ini. Sebetulnya pendataan keluarga ini apakah berbeda dengan mungkin kartu keluarga? Masyarakat punya kartu keluarga begitu ya. Apakah berbeda halnya dengan pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN, Pak? Ya, kalau persamaannya ada, tapi perbedaannya cukup banyak. Jadi mungkin yang menjadi persamaan salah satunya nanti tetap kita akan menggunakan NIK. Jadi NIK, nomor induk kependudukan, seperti yang ada di kartu keluarga ada. Tapi indikator yang kita kumpulkan jauh lebih kompleks. Jadi ada 3 besaran. Yang pertama indikator demografi, itu variabelnya juga cukup banyak. Kemudian yang kedua ada terkait dengan pembangunan keluarga yang tadi saya ceritakan. Itu ada 3 dimensi.
yang untuk mengukur indeks pembangunan keluarga. Iya. Ada 3 dimensi, itu terkait dengan dimensi ketentraman, kemudian dimensi kemandirian dan kebahagiaan. Jadi nanti keluarga itu juga akan dipotret. Ini ada 18 indikator pertanyaan. Iya. Jadi nanti si keluarga itu akan terpotret bahwa indeksnya terkait dengan ibadah seperti apa. Nah ini nanti indeks ini akan sebagai pendamping. Mungkin kalau Ayu udah pernah melihat salah satu indikator yang dijadikan ukuran pembangunan suatu daerah, IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang 3 indikator besarnya itu adalah terkait dengan kesejahteraan, pendidikan, dan satu lagi pendidikan, kesejahteraan, satu lagi lupa nih, jadi grogi. Tapi intinya ada banyak indikator, ya? Ada 3 indikator. Nah kita ada IBAGA nanti sebagai pendamping, sebagai pendamping. Jadi ketika dia sudah sejahtera, bahagia tidak warganya. Diukur juga diukur. Ya, jadi, indeks kebahagiaan masyarakat. Ternyata banyak di beberapa negara ya misalnya, atau negara kan ada publish juga boleh masyarakatnya dikatakan sejahtera, tapi ternyata belum tentu dia bahagia. Nah, di pendataan keluarga ini kita akan bisa memotret. Jadi misalnya nanti Jawa Barat, ada di data lain sudah ada indeks pembangunan manusia, kita nanti akan ada dampingannya. Tingkat kebahagiaan di Provinsi Jawa Barat kira-kira seperti ini, nanti per kabupaten seperti ini. Jadi nanti kita akan bisa melihat juga membandingkan antara kabupaten terkait dengan indeks pembangunan keluarganya itu. Karena pembangunan dapat sukses, dapat terlihat mungkin bagaimana kesuksesannya ketika masyarakatnya bahagia. Betul, begitu ya? betul. Pak Wahidin, saya tertarik juga untuk mengetahui mengapa akhirnya Jawa Barat ini dirasa sangat urgensi untuk segera melakukan pendataan keluarga. Ya, sebenarnya kan ini pendataannya juga berlangsung secara nasional ya, jadi bukan hanya di Jawa Barat, tapi memang terkait dengan Jawa Barat, tentu bahwa Jawa Barat ini saat ini penduduknya 48,2 juta jiwa, dan ini adalah penduduk terbesar di Indonesia. Paling banyak di Provinsi Jawa Barat. Jadi angkanya hampir sekitar 18-19% dari jumlah penduduk Indonesia yang 270 sekian. 270, sekian ya. Artinya kita memang menjadi penduduk terbesar. Artinya memang bahwa seluruh proses pembangunan yang di Jawa Barat memang akhirnya akan berdampak secara nasional. Ketika Jawa Barat sukses, pasti akan berdampak sangat positif secara nasional. Tapi kalau misalnya sebaliknya juga akan berpengaruh secara nasional. Maka memang pemerintah pusat menjadi lebih, ya tentu lebih aware ya melihat di Jawa Barat, karena memang tentu punya leverage, punya daya ungkit yang besar secara nasional. Karena Jawa Barat tadi ya, jumlah penduduknya ini paling banyak di Indonesia. Dan kita juga akan bahas mengenai satu data keluarga Indonesia yang diharapkan akhirnya bisa hadir setelah dilakukan pendataan keluarga ini. Kita masih akan terus membahas mengenai sukseskan pendataan keluarga 2021 di Jawa Barat. Tetap bersama kami, iNews Jabar akan segera kembali untuk Anda.